Halo adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Kali ini di semester 2 kelas 8 yang kita akan bahas adalah 1. Tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Sistem pernapasan manusia. 3. Sistem ekskresi pada manusia. 4. Getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. 5. Cahaya dan alat optik. Oke, kita sekarang akan membahas tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Materi kita yaitu tentang tekanan. Selamat datang dalam aplikasi sumber belajar fisika untuk sekolah menengah pertama. Kliklah menu-menu berikut ini untuk memulai belajar. Oke. Tekanan dibedakan menjadi tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, hukum Archimedes, hukum Pascal, tekanan oleh gas, dan hukum Boyle. Sekarang kita akan membahas tentang tekanan dalam zat padat. Tekanan pada benda padat. Mengapa luas permukaan mempengaruhi tekanan? Kliklah tombol jawab. Balok dengan bidang sentuh lebih kecil menghasilkan bekas lekukan yang lebih dalam daripada balok dengan bidang sentuh yang lebih besar. Maka dapat disimpulkan, makin kecil luas bidang sentuh gaya, makin besar tekanannya. Dengan percobaan kuantitatif, didapatkan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang sentuh gaya. Saya ulangi ya. Ini lumpur diberi beban. Bebannya sama. Tapi yang satunya luas alasnya lebih kecil, sementara yang satunya luas alasnya lebih besar. Ini kita sebut luas bidang sentuh. Kita ulangi. Ternyata balok dengan bidang sentuh lebih kecil menghasilkan bekas lekukan yang lebih dalam daripada balok dengan bidang sentuh yang lebih besar. Maka dapat disimpulkan, makin kecil luas bidang sentuh gaya, makin besar tekanannya. Dengan percobaan kuantitatif, didapatkan bahwa tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang sentuh gaya. Oke, cukup jelas ya. Semakin kecil luas bidang sentuh atau luas bidang tekan, tekanannya semakin besar. Terbukti bekas lekukannya lebih besar. Bagaimanakah rumus tekanan? Kliklah tombol jawab. Ini rumus untuk tekanan. Secara sistematis, jika tekanan diberi lambang P dari pressure dan luas bidang diberi lambang A, maka pernyataan di atas dapat dinyatakan sebagai tekanan adalah gaya tekan dibanding luas bidang sentuh, atau P sama dengan F per A. Cukup jelas ya.
Apakah satuan dari tekanan? Kliklah tombol jawab. Tekanan pada zat padat ini, satuan tekanan dalam SI dapat diperoleh dari rumusnya. Jika gaya tekan F sama dengan 1 Newton bekerja pada luas permukaan A 1 meter persegi, maka satuan tekanannya adalah P sama dengan FA sama dengan 1 Newton per 1 meter persegi, sama dengan 1 Newton per meter persegi. Satuan tekanan dalam SI diberi nama Pascal, disingkat PA, untuk menghormati Blaise Pascal. Dengan demikian diperoleh hubungan satuan 1 PA sama dengan 1 Newton per meter persegi. Dari hubungan ini dapat didefinisikan 1 Pascal sebagai berikut. 1 Pascal atau 1 PA adalah tekanan yang dilakukan oleh gaya 1 Newton pada luas permukaan 1 meter persegi. Ini gambar Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1663. Ini dia adalah seorang fisikawan Perancis kelahiran Clermont 19 Juni 1623. Pada usia 18 tahun ia menciptakan kalkulator digital pertama di dunia untuk mengurangi rasa sakit karena kanker. Ia menghabiskan waktu dengan bermain kartu dan melakukan eksperimen terus-menerus. Dari keasikannya bermain kartu, ia bersama Fermat menemukan teori peluang dengan eksperimennya bermain-main dengan air. Ia menemukan hukum Pascal. Bagaimana menghitung tekanan? Kliklah tombol jawab. Bagaimana menghitung tekanan? Gaya berat pada pria F sama dengan M kali G. Ini ada yang menuliskan V, boleh ya. V sama dengan mg atau F sama dengan M kali G, sama. Kita masukkan M-nya 80 kg. Ini massa orang. G-nya, gaya gravitasinya 10 Newton per kilogram. Jadi, gaya beratnya adalah 800 Newton. Tekanannya P sama dengan 40 kilo PA atau 40.000 PA. Berapa luas alas sepatu? Kita cari. A sama dengan F per P. 800 Newton dibagi 40.000 PA sama dengan 1/50 meter persegi. Atau sama dengan 1/50 kali 1 meter kali 1 meter. Sama dengan 1/50 kali 100 cm kali 100 cm. Sama dengan 200 cm persegi.
Oke, cukup jelas ya. Saya akan ambilkan animasi yang lain, yaitu tentang ini ya, gambarnya. Ini yang luas bidang tekannya kecil ya. Ini yang luas bidang tekannya kok agak besar. Ini ternyata sampai segini. Ini yang luas bidang tekannya paling besar. Ternyata luas bidang tekan semakin kecil, tekanannya semakin besar. Luas bidang tekannya semakin besar, tekanannya justru semakin kecil. Oke, cukup sampai di sini dulu yang dapat saya jelaskan. Nanti dikerjakan tugas-tugas yang akan saya berikan. Selamat belajar, semoga sukses.